Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam, saya Cynthia Rompas. Saudara, sebuah konser digelar di kawasan Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat dengan mengusung konsep drive-in. Petugas melakukan penjagaan ketat bagi calon penonton yang harus mematuhi protokol kesehatan. Semua kendaraan yang akan masuk area konser wajib disemprot disinfektan. Jumlah penumpang juga dibatasi hanya 3 orang setiap kendaraannya dengan suhu masing-masing tak melebihi 37,3 derajat Celcius. Konser bertema New Life Experience berlangsung selama 2 hari yakni 29 hingga 30 Agustus besok 2020. Dan menurut rencananya, saudara, konser ini akan menghadirkan Kahitna, Afgan, dan Arman Maulana. Pertengahan Agustus lalu, konser serupa juga diselenggarakan di Gianyar, Bali dengan tajuk Bali Revival 2020. Konser musik yang diselenggarakan di Monkey Forest, Ubud berlangsung dengan konsep drive-in atau menonton dari dalam kendaraan. Dan saudara, untuk mengetahui seperti apa jalannya konser musik drive-in yang saat ini berlangsung di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, sudah ada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa di sana. Tifal, dengan tajuk New Life Experience, apakah betul protokol kesehatan benar-benar diterapkan dalam konser ini, Tifal? Dan seperti apa pandangan Anda malam hari ini? Secara kasat mata, Cynthia, sebetulnya protokol kesehatan ini sangat ketat ditegakkan oleh panitia. Tidak hanya berlaku bagi para penonton yang akan menyaksikan konser drive-in hari ini, tapi juga kepada para panitia atau petugas yang berada di sekitar parkir barat Jakarta International Expo, dan juga kepada kami awak media yang meliput konser hari ini. Bahkan tadi sebelum kami masuk ke sini atau melihat keadaan konser malam ini, kami diwajibkan untuk melakukan rapid test terlebih dahulu sebelum melakukan registrasi. Sampai akhirnya kami dinyatakan sehat, tidak ada indikasi terpapar virus corona, maka kemudian kami bisa diizinkan untuk mengakses kawasan ini. Nah, sekarang tahapannya adalah melakukan baru tahap awal begitu proses dari konser drive-in yang rencananya pada malam hari ini dijadwalkan akan ada Kahitna yang akan mengisi konser malam hari ini. Saya coba tunjukkan ke hadapan Anda bagaimana keadaan saat ini. Febri James Gustam akan menunjukkan keadaan saat ini. Bagaimana kemudian seluruh kendaraan ditata sedemikian rupa dengan jumlah setiap kendaraan hanya diisi oleh 3 orang penumpang. Artinya total di sini ada 900 orang dari 300 kendaraan yang sudah melakukan registrasi begitu. Slot sudah penuh hari ini, termasuk esok hari juga 300 slot sudah penuh. Itu keterangan dari pihak panitia. Dan protokol kesehatan betul-betul ditegakkan sepenuhnya begitu dan diawasi oleh petugas. Mulai dari awal mereka masuk, kendaraan sudah menjalani proses disinfeksi, disemprot disinfektan, seluruh penumpang dicek suhu tubuhnya dan tidak boleh melebihi dari 37,3 derajat Celcius. Kemudian mereka dicek lagi tiket untuk bisa menonton atau menyaksikan konser pada hari ini. Tapi pertanyaannya juga sekarang adalah bagaimana kemudian memastikan seluruh protokol kesehatan itu betul-betul ditegakkan sampai akhir konser ini, dan bagaimana ceritanya sampai akhirnya konser ini dijalankan. Saya konfirmasi hal ini kepada CEO Berlian Entertainment selaku protokol ataupun juga promotor konser ini, sampai salah sebut saya, Cynthia, dengan Mas Dino. Mas Dino Hamid, saya mau tahu dulu sebetulnya apa yang akhirnya membayangi atau mendasari teman-teman untuk melakukan konser drive-in ini, padahal kita tahu kasus DKI Jakarta untuk COVID-19 masih terbilang tinggi. Ya, jadi konsep ini memang bukan sifatnya instan ya. Jadi ini konsep sudah kita pikirkan dari awal pandemi ini terjadi di Indonesia, which is akhir Maret. Kenapa kita buat ini? Karena menurut kami ini salah satu solusi awal agar industri kita, khususnya industri event, pertunjukan itu bisa hidup lagi gitu, dengan cara yang aman. Gitu. Jadi proses izinnya gimana tuh? Apakah harus sampai ke pemerintah pusat atau cukup pemerintah provinsi DKI? Dan apakah langsung disetujui atau sempat ditolak dulu? Boleh diceritakan lebih lanjut? Jadi memang isu utama konsep ini adalah benar mengenai perizinan, karena kalau kita lihat konteks perizinan itu sangat-sangat sulit kita dapatkan, Mas.
Kalau konsep besar, detail teknis dan lain-lain itu udah kita rampungkan, tapi ujungnya hilirnya itu memang di perizinan. Nah, untuk mendapatkan perizinan itu kita menjalani beberapa proses yang cukup panjang karena kita harus mendevelop mengenai SOP, safety protocol, bagaimana kita bisa menggaranti bahwa event yang kita buat itu aman. Dari sisi aman itu aman dari sisi penontonnya, pelaksananya, pendukungnya gitu kan. Butuh berapa bulan tuh? Oh, cukup panjang. Kita mulai Dari Maret itu? dari Maret itu. Ya, ya. Oke. Nah, bagaimana kemudian memastikan, tadi kan sebelum kita melihat konser saat ini, sudah protokol kesehatan dijalankan oleh petugas. Bagaimana memastikan agar masyarakat atau penonton yang datang saat ini di parkir barat bisa taat sampai mereka pulang nanti setelah menonton konser ini? Apakah ada petugas khusus yang memantau? Ya, kita di setiap, kalau Mas lihat, itu di setiap per 10 mobil itu kita ada LO sama security yang akan menjaga, mengawasi para penonton gitu. Jadi SOP itu pun kita berikan dalam bentuk print out ke setiap audiens bahwa kalau mereka melanggar kita ada tindakan langsung gitu. Oke. Tiket konsernya nih Mas, apakah ada perlakuan yang berbeda atau semua pukul rata harganya sama atau gimana? Kita bagi 3 kelas dari mulai 550.000 sampai 1,5 juta. Itu pertimbangannya karena apa tuh? Pertimbangannya pastinya dari sisi ekonomi karena balik lagi untuk mendevelop proyek ini cukup membutuhkan biaya yang cukup besar. Jadi ya kita kalkulasi rasionya aja Mas gitu. Dari uang yang sebesar itu, saya bilang besar karena apalagi kondisi seperti ini begitu, apakah ada fasilitas khusus, entah itu penambahan masker atau disediakan masker, atau fasilitas-fasilitas penunjang kesehatan lain selama penonton ini berada di kawasan ini begitu Mas? Sebenarnya sih yang investasi kita terbesar itu memang dari sisi safety protocol Mas. Jadi infrastruktur mengenai SOP itu misalnya SOP ke produksi ya Mas ya, karena kita balik lagi dalam format ini kita melibatkan satgas. Jadi kita membuat satgas khusus untuk mengontrol, monitoring, evaluasi mengenai 4 hal tersebut. Data tracing, safety, hygiene, sama physical distance. Baik, dan harapannya semoga ini tak dijalankan tidak hanya hari ini tapi esok hari di hari terakhir konser juga ya Mas ya Mas. Dan seterusnya. Oke, harapannya kita seperti itu. Mas Dindo, terima kasih banyak waktunya sudah mau berbincang bersama Kompas TV malam hari ini. Tapi tadi sebelum kami laporan langsung juga sempat ditekankan oleh panitia bagi siapapun yang tidak mengindahkan protokol kesehatan sejak awal masuk, mereka sudah diminta untuk meninggalkan kawasan ini, termasuk mereka yang tidak memenuhi syarat minimal suhu tubuh 37,3 derajat Celcius. Harapannya kemudian ini betul-betul ditaati oleh semuanya dan jangan sampai karena ada konser traffic ini atau ada yang tidak patuh sedikit, ini menjadi klaster baru corona terutama di wilayah DKI Jakarta. Harapan kita begitu, Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Tifal Solesa, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Terima kasih Tifal.